106.1 Jeronimo Trio Sana Jogja. Halo Ganca Muda, apa kabar? Ketemu lagi di program spesial. Kita barengan sama Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ada di Sidilan, Sibakul Jajah Desa Milangkori. Kita jalan-jalan, kita pengen tahu potensi-potensi desa yang ada di kota Yogyakarta. Hampir ada 25 titik yang nanti kita bakal keliling Kanca Muda. Kemarin kita udah jalan-jalan ke mana-mana, banyak banget. Yang pasti nih Kanca Muda, buat kamu yang pengen ngikutin, pantengin terus Instagramnya Jeronimo FM. Dan kita bakal tayang setiap jam 3 sampai jam 4 sore. Di situ kamu bakal tahu potensi, oh ternyata di Jogja itu banyak loh tempat-tempat yang oke. Ternyata di Jogja itu banyak loh produk-produk yang oke yang bisa banget kamu beli. Dan yang pasti kalau misalnya kamu pengen ngebantu perekonomian lokal gitu Kanca Muda, nggak perlu susah-susah belanja keluar daerah Jogja. Banyak pilihan yang bisa kamu pilih di Sibakul. Jadi di situ kamu bisa pilih produk-produk yang memang diproduksi oleh orang-orang Jogja. Jadi ya kalau orang bilang sih lari si tonggo lah, daripada belanja jauh-jauh, belanja sama tetangganya sendiri. Beli produknya juga bagus-bagus, dari makanan siap saji, dari makanan produk-produk kemasan, pokoknya komplit. Ada, bisa kamu cek webnya di Sibakul Kanca Muda. Search aja, nanti itu di top engine udah paling atas ya. Dan kali ini Awan Narendra main ke kelurahan yang luar biasa. Ini kalau bisa dibilang kelurahan tapi rasanya kota ini. Ini kelurahan metropolis, ya Pak Lurah ya. Dan hari ini kita bertemu sowan ke Kelurahan Kepek, Kapanewon, Wonosari, dan sudah bersama kita ada Pak Lurah, Pak Bambang Setiawan. Halo Pak Lurah, sehat selalu? Ye, selamat siang. Alhamdulillah, sehat selalu nih Pak J. Alhamdulillah sehat. Dan di sini juga kita barengan sama Pak Wisnu Hermawan, Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Dinas Koperasi DIY. Selamat siang Pak. Sugeng siang Kanca Muda Jeronimo. Semangat. Sehat selalu nih Pak J. Alhamdulillah. Oh, Pak Wisnu ini selalu ngikutin kita jalan-jalan kemana-mana nih Kanca Muda. Dan gak kalah seru nih, ada Mas Imam. Halo Mas Imam, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, beliau ini adalah konseptor Blangkon. Siap. Betul. Mungkin Kanca Muda Jogja di rumah, kok Blangkon konseptor? Opo gue Blangkon gitu ya. Apa itu gitu? Nanti kita jelaskan Kanca Muda. Tapi yang pasti kita di sini dalam rangka Dinas Koperasi ini jalan-jalan Kanca Muda, mengulik, menggali potensi yang ada di desa-desa ya Pak Wisnu. Ini adalah desa keberapa binaan dari, ada berapa desa Pak yang jadi binaan dinas ini? Jadi desa Prener ini ada 38. Ada 38. 38 Ada kan? 38 desa yang tahun 2021 ini kita lakukan pendampingan melalui konsep desa Prener. Jadi ini sudah tahun ke-3 atau ke-4 ya kalau salah ya. Jadi desa Prener ini bagian dari strategi kita, bagaimana kemudian kita menumbuhkan desa sebagai pusat pertumbuhan. Oke. Jadi salah satu strategi pemerintah daerah ketika kita ada tantangan ketimpangan wilayah di DIY itu cukup besar, baik Williamson maupun Gini rasionya itu cukup tinggi, makanya kita sekarang menggunakan strategi membangun melalui wilayah-wilayah yang jauh dari wilayah urban. Ya, wilayah urban ini di mana? Ya yang jauh dari pusat kota Yogyakarta. Salah satunya di Kelurahan Kepek Wonosari ini. Yeah. Jadi kemudian melalui desa Prener ini kita pengen menumbuhkan spirit berwirausaha, di spirit berentrepreneur. Spirit entrepreneur ini menurut saya memang tidak bisa tumbuh dari lahir. Betul. Lingkungan harus mengkondisikan. Iya, betul. Ya, dia harus digembleng. Digembleng itu tidak harus berhasil Mas Imam ya. Jadi harus tahu rasanya jatuh, bangun, gagal, kemudian bangkit. Nah itu ya ini yang pengen kita tumbuhkan, bahwasanya untuk membangun desa ini spirit entrepreneur sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam segala sektor. Makanya dengan desa Prener ini kita menggunakan banyak pendekatan yang sebenarnya pada basicnya sama.
Di pendekatan kita saat ini ada 4. Napa mau nih Pak 4 pendekatan? Jadi ada G2R, global, gotong royong, tetrapreneur, itu yang mandigani Bu Dr. Rika. Kemudian ada Kaspak ya, sebenarnya K45 PAK ya. Cuma bahasanya Kaspak gampang ya. Kiblat, iya. Kiblat Papat, Limo Pancer, Adiluhung Kawentar, ini juga dimandigani Pak Dudi. Kemudian ada Gerilogi, nanti itu yang Gemah Ripah Loh Jinawi, nanti yang mandigani Pak Cahyadi, dan yang terakhir ini Mas Imam nanti Blangkon, nanti singkatannya biar dijelaskan Mas Imam. Ini jadi prinsipnya kita pengen memberikan skema pelatihan bagi warga desa melalui usaha-usaha lokal yang kalau dalam aspek di kami yang namanya UMKM. Itu kemudian kita dampingi karena selama beberapa tahun terakhir ini sebenarnya sudah banyak ya kita melakukan pelatihan ke desa, tapi pelatihan ketika tanpa adanya pendampingan itu kita tidak pernah mengetahui sejauh mana keberhasilannya. Habis itu biasanya udah nggak kelihatan selesai. Kemudian kita cari output yang lain, kita cari lokasi yang lain, tapi tidak pernah. Kemarin itu sebenarnya ketika suatu wilayah itu katakanlah dilatih membuat peyek atau kita melakukan pelatihan membuat tahu isi rasa coklat. Nah, itu kita tidak pernah bisa membuat tapi tidak bisa menjual. Terus gimana kelanjutannya? Nah, itu makanya di konsep kami Desapreneur ini kita laksanakan minimal 3 tahun. Oh, minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Ya, pendampingannya 3 tahun. Jadi ada tahun ke-0 itu ada masa embrio, jadi dikaji dulu sebenarnya karena suatu wilayah itu pada dasarnya bukan wilayah yang kosong. Katakanlah di Kepek Wonosari ini produknya sudah bagus, yaitu kan tadi ada ini yang di depan ini. Ada banyak banget nih, ada bakpia, ada tahu, seperti itu, ada pisang, ini, betul batik. Seperti itu, batik di belakang ini sudah menjadi ikon ya Pak, ya udah ada kampung ikon yang sebenarnya bisa kita bantu untuk tumbuhkan, sehingga upaya pendampingan tidak harus dimulai dari nol. Di situ sudah punya apa potensinya sebenarnya, yang belum bagus apanya, nah kemudian tinggal dikemas itu nanti. Jadi tidak kemudian menciptakan produk yang baru. Kita lihat produk yang ada itu secara tes pasarnya kira-kira masuk enggak. Nah itu nanti yang tugasnya Mas Imam nanti yang akan melakukan pendampingan hal ini sampai dari tahap penumbuhan, kemudian berkembang sampai maju. Nah itu nanti di tiap-tiap tahap tadi ada karakteristiknya. Kalau dalam konsep Blangkon nanti biar dijelaskan Mas Imam nanti sebenarnya Blangkon itu skema pendampingannya seperti apa. Nah itu nanti karena pada prinsipnya sama bagaimana kemudian membawa produk di wilayah desa itu, di wilayah suatu kelurahan itu menjadi produk yang unggul, dan tidak harus satu. Unggul itu bisa diproduksi secara berkelanjutan oleh warga setempat. Kemudian produknya berkualitas, kemasannya bagus, kemudian standarisasinya masuk. Kalau mungkin ada perlu PRT ya ada PRT-nya, ada halal ya bisa disupport halalnya. Kemudian dia bisa menembus pasar, baik pasar di sekitar Wonosari ini karena kalau Kepek, kemudian juga wilayah regional Jogja, hingga kemudian luar DIY. Ini yang menjadi tantangan, dan kita fasilitasi ini kemudian melalui skema keistimewaan ini sebagai sebuah modal bagaimana sebenarnya desa itu bisa tumbuh. Artinya selama ini ketika mongso ketiga seperti ini kemarin ini September kemarin Oktober ini sudah mau masuk mongso 4 ya Pak Lurah ya ini ini sebenarnya banyak orang-orang di pedesaan yang kemudian boro ke kota karena sudah tidak ada hujan sehingga mengandalkan di sektor pertanian kurang pas, sehingga kemudian mereka beralih ke sektor jasa. Nah kami dengan membangun dari desa ini bisa nggak kita menekan laju urbanisasi, kemudian bagaimana orang-orang muda yang ada di desa kemudian bisa aktif, bisa kreatif, bisa inovatif dengan memanfaatkan potensi yang ada.
yang menjadi PR kami bagaimana kemudian kue pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan urban ya, tapi sampai ke desa-desa. Iya. Seperti itu, Mas. Karena memang pada dasarnya setiap desa itu punya potensi, cuman kadang-kadang penduduk lokal karena sudah terbiasa melihat itu, jadi tidak menilai itu bahwa itu tuh sebuah potensi gitu ya. Jadi kesannya ya biasa, cuman gitu tok gitu. Padahal sebenarnya di luar itu sangat bernilai sekali ya, Mas ya. Dan ini jadi pemantik nih, menyadarkan kamu tuh punya potensi loh, seperti itu nje. Dan memang konsep dari 4 tadi itu memang menunjukkan keistimewaan kota Jogja dengan filosofinya. Ada tadi K4, 5 tadi, Kaspak tadi, terus Giriloji, menunjukkan bahwasanya konsep-konsep local wisdom itu bisa diangkat dan menjadi sesuatu yang menarik. Termasuk si Blangkon. Si Blangkon ini pripun sih, Mas? Sebenarnya filosofi Blangkon mempertemukan makrokosmos, mikrokosmos, atau seperti apa ini kan? Orang pakai Blangkon ra. Mas riset seiki ini. Jadi Blangkon sendiri sebetulnya tempo hari waktu Pak Wisnu kontak saya untuk bantu pegang desa brander ini, juga sudah mikir nih brandnya apa nih yang bagus, terus juga konsep yang bisa ngangkat produk-produk lokalnya apa. Terus kepikiran saya tuh tiap hari kan pakai Blangkon. Blangkon sarungnya pakai batik gitu ya. Ikonnya Mas Imam Syafi'i ini. Iya, setelah riset dari Dinas, dulu kan saya kerja di Dinas. Nah, riset nyaman seperti ini, terus saya pikir kenapa nggak saya pakai Blangkon aja sih. Terus kenapa Blangkon? Pada akhirnya Blangkon ini kan simbol kita sebetulnya. Iya, betul. Dulu adalah pakaian pakaian adat kita, Jawa kita lah. Cuma saat ini kita menemui itu jarang. Yang orang yang keseharian pakai itu jarang. Kadang hanya di event, dan itu pun tidak selalu. Kadang kalau pas mantenan juga itu rata-rata juga pakaian-pakaian modern juga yang dipakai. Nah, kenapa tidak kita angkat nih Blangkon secara nama ya? Blangkon secara nama kita angkat agar ya orang ini bahwasanya Blangkon ini memang kebudayaan kita. Meskipun kami tidak berharap untuk pakai, enggak, tetapi paling tidak masih gaungnya itu masih ada. Itu satu. Terus yang kedua, Blangkon itu kalau dari sisi konsep ya seperti mempertemukan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmosnya apa? Bahwasanya kita sebagai manusia kan tidak berdiri sendiri. Nah, kita menghadap ke pencipta seperti itu. Kita sebagai manusia itu sebagai mikrokosmosnya, kepala kita itu mikrokosmosnya. Jadi gimana nih Blangkon ini mempertemukan antara jagat gede dan jagat alit. Nah, kalau dalam UKM, dalam skema pendampingan Blangkon ini kami jabarkan sebagai bahwasanya ada nih pasar global yang dimana produk dari manapun itu bisa bersaing di sana. Entah itu dari desa, dari kota, dari berbagai macam pelosok di DIY itu sebetulnya mampu. Dan ketika kami keliling ke desa-desa itu ada banyak produk yang potensial sebetulnya, termasuk juga di teman-teman di KP ini gitu. Nah, artinya kalau kita melihat pasar sekarang yang cukup luas dengan digitalnya, maka tidak menutup kemungkinan nanti dari KP ini hadir produk-produk yang mampu menjadi hero di sana gitu loh, di pasar global itu. Makanya ya makrokosmosnya itu kita sebagai pelaku UMKM, mikrokosmos ya. Makrokosmosnya itu adalah pasar yang global ini. Jadi kami berharap produk-produk yang kami dampingi ini nanti bisa masuk ke pasar global itu. Sebenarnya Blangkon sendiri itu singkatan, Mas. Apa, Mas? Singkatannya dari bermuatan lokal, bersaing global, terus satu lagi berbasis komunal. Bermuatan lokalnya apa sih? Ada 3. Apa aja itu, Mas? Produk yang dia bahannya itu dari desa, sekeliling desa. Di KP ada beberapa, termasuk kerajinan kayu, limbah kayu. Itu memang bahannya dari lokal desa. Pun kalau misalnya tidak ada dari lokal desa nggak apa-apa. Yang penting ada proses. Ada proses yang melibatkan orang-orang di desa. Kenapa harus ada proses? Kami berharap nih kalau nanti usaha ini maju, dia mampu menggarap tetangga-tetangganya. Ada multiplier efek di situ. Ekonomi juga bisa berputar. Terus yang ketiga itu adalah produk-produk yang dia punya nilai budaya dan diturunkan, turun-menurun lah.
Misal batik, misal belangkon, misal di Sri Harjo itu ada wayang, ada payak tumpuk dan sebagainya. Itu adalah produk-produk dari nenek moyang kita yang diturunkan ke cucu-cucunya sampai sekarang seperti itu. Nah, 3 produk itulah yang kami coba dampingi di skema belangkon ini. Bersaing globalnya tentu saja harapan kami produk-produk ini nantinya bersaing global. Ada 6 aspek sebetulnya untuk menjadi bersaing global itu. Ada 6 aspeknya. 6 aspek. Yang itu pertama kami kembangkan dari konsepnya Pak Wisnu si Bagul. Jadi yang kami coba kuatkan adalah aspek produk. Produk itu dari kemasan, konsep dan sebagainya. Terus dari aspek kewirausahaan, mentalitinya dia untuk mau berkembang. Terus dari aspek pasar. Terus juga dari aspek digital marketing, aspek keuangan, dan terakhir aspek kelembagaan. Nah, untuk bersaing global tuh 6-6-nya ini harus ada sebetulnya kalau memang teman-teman mau ekspos ke luar sana. Dan yang terakhir, yang ketiga itu berbasis komunal. Kami nggak akan satu persatu mendampingi teman-teman UKM, tapi harus bareng-bareng kelompok, desa, BUMDes, komunitas yang ada. Bersinergis pokoknya jadi satu. Udah masuk di Kelurahan Kepek, Kapanewon, Wonosari, dan kita bersama Pak Lurah, Pak Bambang Setiawan BS. Pak Lurah, terima kasih waktunya. Dan tadi kita sudah membahas sedikit tentang Sibagul, membahas tentang dinas koperasi, dan tadi untuk masuk menjadi produk yang bisa bersaing di pasar global sebenarnya sudah banyak nih potensi-potensi yang ada di Kepek ini Pak Anjir. Ini apa saja sih Pak potensi-potensi yang memang sudah terbangun selama ini? Terima kasih untuk Konco Muda Jogja. Jadi satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa Kepek itu ada di tengah-tengah kota Wonosari atau Gunung Kidul. Tapi kami tetap sepakat dan tetap kami pertahankan adalah gaya desonya ini tetap kami pertahankan. Ya, termasuk apapun masih kita pertahankan. Yang kedua, satu hal yang barangkali sering dipertanyakan, persepsi Kepek itu awalnya kan menjadi penikmat produk. Tapi sekarang kami berbalik. Kalau bisa kami tidak memunculkan produk dari hasil karya warga kami. Nah, yang kedua, Kepek ini satu-satunya barangkali di Gunung Kidul yang punya sentra kawasan tahu terpadu. Karena kami punya di Sumber Mulia ada sekitar 21 pengrajin tahu. Kemudian juga kami punya kampung batik, ada batik manding, kemudian batik cangkring yang dua-duanya juga mulai dari nol. Kemudian yang ketiga, anak-anak muda kami itu sekarang nggak ada yang nganggur. Artinya punya kreasi. Dan berkaitan dengan UMKM, salah satu saya sepakat dengan Pak Wisnu adalah papat kiblat limo pancer itu adalah bagaimana sumber alam kami cukup, potensi alam melimpah. Yang kedua, sumber daya manusianya punya semangat anak muda yang maju. Kemudian yang ketiga, mestinya nanti ada kelembagaan yang pendampingan bagaimana UMKM itu berjalan. Yang keempat adalah kami butuh sponsor, termasuk promotor. Ya promotor ya seperti Pak Wisnu, kemudian Pak Imam juga sponsor dari kami. Karena kami nggak mungkin sebaik apapun potensi warga kami, tapi kalau tidak ada sentuhan dari luar, kayaknya juga lambat untuk bergerak tentang majunya sebuah usaha ekonomi menengah, usaha yang ada tingkat bawah. Ya, jadi butuh sinergisitasnya Pak Anjay. Tapi memang kalau misalnya melihat ini produk-produknya sudah banyak kita bisa temui di bandara, sudah banyak yang udah ada yang diekspor juga nih Pak Anjay. Kalau ekspornya belum. Oh belum ya? Tapi baru nasional sudah. Oh sudah nasional ya. Jadi ini beberapa produk kayak ada hapsari, kue kacang dan lain-lain ini kalau kamu ke bandaranya juga sudah bisa ditemui Makatan ya. Dan ini produknya memang semuanya adalah juga hasil dari pertanian masyarakat lokal nih Pak, seperti pisang dan lain-lain itu sudah jadi produk di situ diolah oleh masyarakat itu sendiri dan kemudian dikemas dan dijual oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya udah memenuhi ya Mas ya. Sudah banyak memenuhi untuk ini bisa bersaing di masyarakat di pasar global gitu. Sebetulnya kalau UKM-nya Kepek gitu ya, ini kan seperti yang saya katakan tadi di awal ngobrol pas sebelum ini ya, bahwasanya UKM Kepek ini cukup maju sebetulnya secara personal UKM-nya ya. Nah, karena memang tipikalnya kan berada di kota sebetulnya. Nah, hanya saja memang beberapa memang sudah expand, tapi masih ada yang belum juga. Nah, kami berharap dengan program Desapreneur ini ya bisa mendorong yang belum juga itu ya. Kayak
Hapsari ini memang cukup bagus pasarnya ya. Nah, Hapsari kami jadikan contoh ke teman-teman pelaku usaha yang lain. Ini loh dari kepek itu mampu kok yang bisa seperti Ada loh ini. ada loh, gitu ini dari kepek loh. Nah, kenapa yang lain tidak? Apalagi punya sentra tahu yang cukup gede juga kan di kepek ini. Jadi ya kami berharap nantinya ini bisa jadi contoh lah bahwasanya kepek mampu kok mengeluarkan produk-produk yang champion dari lokal sini gitu. Oke, dan responnya selama pelatihan ini gimana Mas kemarin beberapa hari? Alhamdulillah teman-teman di KP ini cukup UKM-nya cukup responsif. Sebetulnya sebelum pelatihan pun kami sudah nyelenggarain pendampingan Mas. Karena kan kami dikejar waktu juga nih sama Pak Wisnu. November harus selesai. Jadi kami berpikir gimana nih pendampingan harus kita mulai sejak awal. Nah dari pendampingan yang sebelum ada pelatihan ini mereka sudah ngikutin Mas. Pendampingan kan sifat sukarela. Yang datang juga lumayan banyak kok. Dari mulai 10, 15, ya naik turun lah di angka-angka itu. Jadi artinya teman-teman di sini juga mau mau belajar, mau untuk maju. Karena sifat pendampingan sendiri kami tekankan ke teman-teman sukarela, tidak ada fasilitas, tidak ada ubur rampenya, kalau butuh minum yang go dewe-dewe gitu kan, jadi indikator aja kalau pesertanya akeh berarti Semangat ya betul itu. maju gitu loh. Betul. Kalau sekarang terkesannya program pemerintah itu selalu fasilitas soalnya. Nah kami coba menjembatani ini. Nanti dapat modal nggak nih? Nah itu dia. Kita coba ngikis pelan-pelan Mas. Harapan UKM yang harus minta bantuan itu coba kita pelan-pelan kurangi gitu. Agar ya sebetulnya ya pemerintah memang punya kewajiban itu. Tapi kan kalau kita harus minta terus yo nggak baik juga. Iya betul. Jadi ya kalau kita bisa mandiri pelan-pelan kenapa tidak kita mulai mewujudkan hari ini desa planner yang desa mandiri betul-betul mandiri itu tadi gitu. Dan memang kalau misalnya melihat KPK sendiri punya potensi yang luar biasa ya Pak Lurah ya. Ada punya rest area, punya stadion sepak bola, punya banyak hal gitu. Dan nanti termasuk BUMDesnya ini nanti gimana Pak ke depannya ini? Ya. Jadi seiring dengan konsep awal dan sekaligus konsep pemerintah bahwa bagaimana keberadaan kita yang di desa di bawah itu bergerak, kemandirian di kaluran itu memang sangat penting, kan sepakat. Dan gerakan ke depan nanti BUMDes tidak hanya sekedar sekarang baru terbatas, baru mengelola tentang BKM tentang pengelolaan simpan pinjam, kemudian yang kedua pengelolaan sampah secara mandiri, kemudian ke depan pasar yang sekarang pasar bambu, pasar unggas, pasar pitik yang masih dikelola dinas. Ini secara langsung kemarin hasil rapat kami dengan masyarakat warga, surat kami sampaikan kepada Pak Bupati untuk tahun 2022 nanti pasar bambu yang saya kelola dinas itu akan kami kelola sendiri. Kita kelola dengan BUMDes dan harapan kami akan pengembangan ya kesejahteraan ekonomi akan tumbuh dengan kita mengelola pasar sendiri itu. Kemudian yang kedua yang di rest area ya bisa jadi nanti juga akan menjadi taman kuliner kedua di Wonosari setelah di belakang Pemda. Di belakang Pemda hanya 1.500, saya punya 8.600 meter. Wah luar biasa. Ya artinya ya mohon maaf dan kami tetap menggunakan ekonomi kerakyatan, tidak kami kerjasama dengan investor manapun, tapi kami mencoba dengan kemampuan kami dan insya Allah selesailah nanti ke depan. Selesaikan konsep kami karena kami berpikir tanggung jawab kami bukan sekedar mohon maaf bukan seperti Mas Imam tadi pancingan dana kemudian bantuan permodalan, tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh UMKM di KP ini Pak Imam dan Pak Wisnu adalah bagaimana diberikan ruang untuk berusaha. Sehingga 8.600 nanti hampir semuanya kami serahkan kembali pada masyarakat. Caranya satu, warga KP yang ber-KTP KP cukup dengan ya bayar 10.000 ikut undian selesai. Sewanya hanya sekitar 3 juta ukuran 4x6 itu kan sungguh sangat murah meriah. Tapi itu balikan konsep kami adalah ya kalau tidak kita dari pemerintah desa, kalau kita harus menunggu dengan semuanya dari dana APBD apalagi dengan dana AIS kan belum tentu bisa maksimal, sehingga kami harus bergerak dengan kekuatan yang ada di kami. Saya pikir itu. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi niatnya Pak Lurah ini luar biasa sekali. Walaupun KPK di tengah kota, tapi harapannya warga masyarakat itu tidak hanya jadi penonton, gitu, tidak hanya investor. Ayo karena tempatnya strategis, ayo investor di sini. Nanti warganya cuma jadi penonton, mengisah-isah dan lain-lain, tapi menjadi owner dan punya usahanya sendiri. Luar biasa semangatnya dan mudah-mudahan ini bisa segera terwujud. Dan dengar-dengar memang dari pemerintah sendiri mensupport
karena memang Desa Kepek adalah desa rintisan budaya yang disupport dengan dana keistimewaan yang rencananya insya Allah 400 miliar nih Pak Anji. 400 juta nih. Wah 400 miliar. Wah saya pengen sekali sebenarnya. Iya 400 juta nih. Nah ini rencana untuk realisasinya mau buat apa aja nih Pak? Yang jelas sepakat ya tidak lepas dari konsep visi misi saya selaku lurah yang periode ketiga ini adalah bagaimana pengembangan ekonomi adalah target kami dan budaya tentunya. Ya 400 juta saya sepakat bahwa ini bukan ide lurah tapi saya mengatakan bukan keinginan saya tapi kebutuhan. Jadi yang saya angkat adalah kebutuhan masyarakat adalah satu-satunya bagaimana rest area itu nanti akan berkembang. Salah satunya kami coba untuk pengembangan kiosnya, kemudian yang kedua juga nanti pengembangan lapak-lapak untuk kuliner itu yang barangkali menjadi target kami untuk yang 400 juta. Sehingga kalau itu goal barangkali nanti mohon maaf kemarin yang sempat Pak Lurah kok bodoh amat ya. Pak Lurah duduk manis kontrak 20 tahun kemudian dapat 3M duduk manis nanti sudah jadi semata. Bagi saya ini bukan konsep saya, ini konsep kapitalisme yang barangkali ya bagi kami mohon maaf ini tidak nyambung dengan gaya kita. Biarlah masyarakat bergerak karena kalau masyarakat bergerak kekuatannya akan luar biasa besar dan dampaknya nanti pada sisi yang lain dia akan merasakan sendiri. Ya meskipun ya tidak cepat orang lari dengan investor yang dekat tapi kebersamaan itu kuncinya adalah gotong royong adalah membangun gotong royong adalah kita kebersamaan untuk bersama mengembangkan ekonomi dan terakhir adalah gotong royong adalah bagaimana aset itu bukan untuk kita bersama, bukan untuk kita tapi untuk kita bersama sampai dengan anak cucu kita. Barangkali saya besok target saya 2025 selesai dan lurah tapi harapan kami nanti rest area kuliner rakyat yang kedua yang di belakang pasar bambu saya yang memilih barangkali yang memanai adalah anak-anak cucu kita. Itu konsep sederhana saya. Amin. Luar biasa nih semangatnya Pak Lurah nih harus dicontoh ini. Mungkin melihat tawaran di depan orang sudah tergiur nih. Wah sudah ada tergiur. Tapi beliau melihat bahwasanya enggak cuma keuntungan di depan. Kita harus memikirkan anak cucu, memikirkan kelanjutan, bagaimana masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Luar biasa Pak Lurah. Mudah-mudahan bisa segera terwujud dan dana itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara umum gitu nggih. Dan ini rencana rest area ini berarti saya membayangkan rest area ini nantinya menjadi one stop shopping ya Pak Anji. Jadi satu tempat di situ nanti ada kulinernya, di situ nanti bisa menemukan kerajinan, atau nanti di situ juga nanti ada kebudayaan dan lain-lain. Apa pripun Pak nanti? Ya artinya karena KP itu kan satu di antara 15 desa budaya. Nggih. Dan kami harapkan nanti untuk menjadi desa budaya salah satunya kami punya gerakan pada bagaimana menjadi desa wisata. Desa wisatanya otomatis nanti kan desa wisata edukatif. Salah satunya tahu, orang kan melihat hanya buat tahu selesai. Beli tahu di pasar selesai. Tapi di saat besok di rest area maka besok kan kami giring lah. Tidak hanya sekedar beli tahu di rest area nanti, tapi bagaimana nanti 10 meter dari itu sudah ada kawasan tahu terpadu Sumber Mulyo. Jadi nanti sambil melihat prosesnya, kemudian bagaimana pemanfaatan limbah yang sekarang jadi masalah akan menjadi nilai tambah karena limbah-limbah sudah tambah menjadi tenaga biogas. Salah satunya itu sehingga orang pusing tahu identik dengan limbah bau ternyata di Sumber Mulyo tidak karena sudah dikemas akan menjadi tenaga biogas khusus. Wow, luar biasa. Yang terakhir juga harapan kami kalau nanti rest area itu sudah selesai, maka saya katakan nanti adalah target kami teman-teman yang di pelatihan yang dilatih oleh Mas Imam Pembandamping itu adalah bagaimana kita nanti itu menjadi semacam etalase kepek. Produk apapun ya. Yang kedua boleh jangan bersaing tetapi akan kami pandu untuk menjadi satu kebersamaan nanti dengan model ya penjualan dengan online nanti kami akan pendampingan sehingga produk apapun tidak ada merasa terbuang karena kalah bersaing akan kami ampuh dan itu kita tempatkan bahkan besok dana 400 juta Pak Wisnu. Di proposal yang kita siapkan nanti salah satu untuk kita membuat semacam etalase bangunan yang itu untuk menampung produk apapun yang ada di KP dengan catatan lolos sensor. Maksudnya ya kualitasnya, packingnya ya harus kita mulai. Kalau nanti kita tampung tapi ya mohon maaf packingnya belum maksimal, kemudian rasanya belum tetap ada nanti malah jadi jelek nih Pak. jadi bumerang juga. Ya salah satu nanti 400 juta kita buat untuk pengembangan kios kulinernya. Salah satu dah menampung hasil produk dari teman-teman UMKM dan menizin semuanya hampir 80% yang ikut pelatihan adalah anak-anak muda, konco-konco muda yang saya tidak ingin ke Jogja, saya tidak ingin ke Jakarta karena saya di KPK pun yakin kami akan hidup dengan kami tetap mencoba mengembangkan potensi yang ada. Itu semangat mereka. Luar biasa.
Sangat bersemangat Pak Lurah ini, dan mudah-mudahan semangatnya ini juga bisa dirasakan oleh masyarakatnya, juga apa ya, cita-citanya yang luar biasa ini juga bisa terwujud segera nih Pak Nggih. Dan dana 400 juta dari dana istimewa ini juga bisa membantu mempercepat apa yang dicita-citakan Pak Lurah ini segera terwujud. Tadi semangat Pak Lurah tuh luar biasa dan cita-citanya juga luar biasa. Sangat-sangat menggebu-gebu untuk memajukan rakyatnya. Mekaten nggih Pak Wisnu nggih. Betul. Dan gimana nih menurut Pak Wisnu dari rencananya Pak Lurah untuk perkembangan kedepannya desa Kalurahan Kepek ini seperti apa? Jadi salah satu pertimbangan yang membuat ada BKK DAIS, Rintisan Desa Mandiri Budaya ini, kalau di level pemerintah daerah ada puluhan desa, Mas, atau sobat Kanca Muda ini ya. Jadi kebetulan selain skema Desa Mandiri Budaya, kami ada slot dari dana S itu untuk menentukan 10 desa yang akan menerima 400 juta BKK. Jadi kebetulan yang dengan skema belangkonnya Pak Imam ini, Mas Imam, ada 4 desa kalau nggak salah, ada 4 desa. Yang kemudian yang Giri Loji itu ada 3 desa, kemudian yang Kaspak itu ada 2 desa, dan yang G2R ada 1 desa yang mendapat skema 400-an ini. Jadi salah satu pertimbangan kami adalah dukungan pemerintah desa terhadap UMKM. Meskipun sebenarnya logika berpikirnya adalah ada rekomendasi. Jadi kami memilih Kepek karena rekomendasinya Mas Imam. Nah, tapi ketika saat saya kemarin membuka pelatihan di sini itu saya sudah lihat semangatnya Pak Lurah itu ini beda. Kemudian yang datang UMKM-nya itu sudah saya lihat, ini memang semangat betul nih. Nah, ini yang membuat kami kemudian mengapa 1 tahun ini kita kemudian memutuskan Kepek ini layak untuk kemudian kita support untuk diberikan bantuan sebesar itu. Mengapa kok sumbangan kontribusi pemerintah desa ada ke perpihakan? Karena uang itu nanti akan ditransfer dari pemerintah daerah langsung ke rekening desa, menjadi APBD Kalurahan. Nah ini yang beda itu. Kalau Mas Imam kan melaksanakan kegiatan di dinas koperasi. Betul. Nah, jadi uang ini nanti langsung ditransfer ke rekeningnya Kalurahan, dan dia harus menjadi APBD Kalurahan. Ya, kontennya apa? Nanti Mas Imam yang harus mendampingi, karena kami sudah menentukan beberapa juknis bahwasanya minimal ada sense untuk pengembangan UMKM. Ya, apa itu? Derek nanti Mas Imam apakah ada pelatihan atau tidak? Tapi kalau tadi sekilas saya mendengar penjelasan dari Pak Lurah, memang ada pembangunan fisiknya Pak Lurah ya. Jadi kalau pembangunan fisik memang minimal harus dijelaskan status tanahnya nanti. Itu tanah desa atau tanah siapa, itu kita harapkan tanah desa. Kalau tanah desa minimal ada sudah ditetapkan menjadi perdesnya, peruntukannya seperti apa. Kalau itu sudah jelas, kami pasti nanti akan menyetujui apa yang menjadi masukan Pak Lurah. Makanya nanti di proposal sebenarnya dilampirkan tentang status tanah, kemudian rekomendasi regulasi dari desa bahwasanya tanah yang akan menjadi bangun rest area nanti Pak Lurah itu atau apa nanti namanya itu memang sudah clear tentang status tanahnya. Tidak kalau bersengketa iya, jelas itu, gitu. Apalagi kalau tanah SG sudah ada kekancingannya dari keraton atau belum lah, seperti itu nanti. Nah, ya yang personin Pak Lurah. Nah, selama itu nanti belum dicantumkan, nanti apalagi besok waktu des dengan Dinas Koperasi Paniradio, mestinya itu ditunjukkan atau minimal saat penyusunan proposal, pengiriman proposal itu ada lampirannya. Ini bangunan ini sudah ada perdesnya, peruntukannya seperti ini ya. Kalau sudah seperti itu, kami masih nanti seperti jalan tol saja. Jadi kedepannya tidak bermasalah lah. Iya, gitu. Sudah karena ada beberapa kasus tidak di sini ya, di beberapa kita rembukan di desa yang lain itu ada yang kasus sudah bangun ternyata
dia dari tanah SG dan tidak ada kerancingan. Makanya direkomendasikan untuk segera dihentikan semua proses fisiknya. Oke. Daripada bermasalah. Tapi kalau memang itu tidak ada masalah, saya kira saya sudah memang dari mindset Pak Lurah itu jiwa entrepreneur sudah muncul di Pak Lurahnya, Iya, di betul. leadership-nya sudah ada ini. Dan ini yang membuat kami yakin. Tinggal nanti syarat-syarat tadi kalau memang nanti dominan fisiknya, dan bagi kami bukan hal yang tabu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku tadi mohon dilampirkan Pak Lurah nanti usulannya nanti seperti tadi status tanahnya udah nggak ada masalah, udah jelas. Udah ada perdesnya, ini lokasi ini nanti peruntukannya memang untuk rest area, itu nanti saya kira tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Semuanya sudah terkondisi dengan baik ya Pak Anji. Iya, jadi kalau saya itu menjadi konseptor sekaligus eksekutor, jangan sampai besok jadi bumerang lah. Ya, artinya saya menjadi konsep itu saya sudah menyiapkan semuanya Pak Wisnu. Jadi rest area yang 8.600 meter sekian itu sudah perdesnya sudah, kemudian pejalan BPD, BPK sudah, kemudian yang perubahan peruntukan itu yang penting Pak, karena kalau kita hanya nabrak kena masalah. Jadi peruntukan perubahan itu kan dari tanah perdan menjadi rest area itu tidak ban-ban, bahkan itu sudah turun langsung, surat izin dari gubernur sudah turun. Sehingga itu menjadi pedoman kami, perubahan status sudah yang rest area itu dari gubernur, dari Panitikismo sudah semuanya sudah turun, sudah jauh tahun sebelum saya menjadi lurah itu sudah udah langsung di artinya kan saya periode kedua terakhir kemarin pada bulan Oktober tahun 2019 kami target sebelum saya selesai periode kedua, harapan kami tanah itu sudah punya ya kekuatan legal formal dan alhamdulillah turun. Di saat saya maju kembali dan boleh kembali, saya akan melanjutkan. Tapi kuncinya legal formal sudah izin dari gubernur sudah turun, tidak hanya di rest area, tetapi yang kuliner kedua di belakang pasar bambu sampai dengan kios-kios yang kita bangun semuanya sudah izin dari gubernur turun. Sehingga kalau ada orang protes, Pak Lurah berani-berani ya saya punya udah ada pegangannya nih, legal formalnya udah artinya jelas besok nih, gitu, saya mau mulai perizinan sudah ada, kemudian kedua bagaimana kenyamanan selanjutnya akan lebih nyaman karena sudah izin sudah ada dan peruntukannya sudah jelas. Demikian Pak Wisnu. Oke, luar jadi, biasa nih Pak. Mas, jadi kancah muda ini ya, Jeronimo. Jadi saya kira kalau memang tidak ada masalah nanti nyuwun sewu Pak Lurah nanti ditambahkan di yang kedua. Saya nanti agak lupa tadi, setelah masalah tanah clear nanti kemudian DED-nya sudah ada belum, gambar teknis rancangannya. Kalau memang belum ada, Sudah ada. disisipkan saja nanti di anggaran itu. Tapi kalau sudah ada ya nanti saat kita des ditunjukkan gambar tekniknya. Wah, kalau memang sudah ada desain engineering detailnya seperti apa, itu nanti berarti memang siap. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ngada. Itu saya kira itu. Oke. Nah, ini Kancah Muda Jogja, mungkin Kancah Muda yang baru mendengarkan ini bingung nih, banyak istilah-istilah apa ini gitu kan, DES, DED dan lain-lain. Jadi sebenarnya Kancah Muda ketika kelurahan itu mendapatkan kucuran dari dana dari pemerintah itu tidak hanya langsung digunakan begitu saja. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui supaya akhirnya dana itu benar-benar digunakan dengan sebagaimana mestinya, digunakan dengan sesuai anggarannya, peruntukannya, supaya nanti akhirnya tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada penyalahgunaan, tidak ada kelompok-kelompok yang diuntungkan. Makanya tadi Pak Wisnu sendiri menyatakan ini tanahnya punya siapa nih? Benar nggak nih punya desa nih? Karena takutnya nanti ketika bangunan itu didirikan oleh di tanah milik warga misalnya, bisa diakui jadi bangunan milik warga. Dan itu nanti jadi masalah-masalah yang bisa muncul. Jadi sebenarnya ketika mungkin Kancah Muda baru mendengarkan kok banyak runtutan-runtutannya ya gitu. Karena itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban supaya dana yang dari teman-teman nih, teman-teman yang bayar pajak, teman-teman yang harus bayar distribusi dan lain-lain itu memang digunakan oleh pemerintah dengan berhati-hati nih Pak Anji. Jadi Kancah Muda juga harus tahu gitu. Oh, ternyata memang dana yang kusetorkan nih, pajak-pajak yang kusetorkan ini memang benar-benar digunakan dengan berhati-hati. Itu mungkin kerennya akuntabilitasnya harus teruji. Itu dia tadi Kancah Muda. Jadi mungkin karena memang ini Kancah Muda di rumah kan mungkin ada yang awam ya Pak Anjay gitu kan. Atau mungkin juga belum familiar kok banyak istilah seperti ini gitu. Jadi ini
sekalian menunjukkan kepada kanca muda bahwasanya semuanya itu harus transparan, akuntabilitas dan lain-lain itu harus oke gitu. Dan mungkin juga menceritakan sedikit Mas soal tadi potensinya. Semangatnya Pak Lurah luar biasa. Potensi dari teman-teman UKM itu luar biasa. Nah, kendala apa sih Mas yang dihadapi yang mungkin sekarang masih jadi PR nih buat teman-teman di KP ini apa nih Mas? Sebetulnya saya mencoba menyelaraskan dari obrolan Pak Lurah sama Pak Wisnu tadi. Bahwasanya di konsep Blangkon ini kan Mas, komunalnya itu goal di tahun ketiga sebetulnya kami berharap ada yang namanya market hub, fungsi-fungsi market hub. Oke. Jadi selama kami di pendampingan desa planner ini maupun di pendampingan waktu di dinas itu memang ada satu tahapan yang mungkin bisa dikatakan perlu ada, yaitu menjembatani teman-teman UKM produk-produknya nih yang bagus-bagus ini ke pasar. Karena mendorong mereka semua untuk masuk ke pasar itu sebetulnya dari 100 dapat 10 tuh wes jos sekali. Jos sekali. Maka dari itu karena kami sadar perlu bridging, maka kami berharap di tahun ketiga itu ada yang namanya fungsi market hub di desa masing-masing. Nah, fungsi market hub ini bisa beragam bentuknya. Bisa ada di BUMDes, bisa ada di skema showroom, bisa ada di pasar digital dan sebagainya. Nah, kami memang mencoba ke sana karena memang salah satu tantangan dari teman-teman UKM termasuk di KP ini adalah masuk ke pasar. Meskipun beberapa sudah eksis, tapi yang lain tuh masih banyak yang perlu didorong untuk bisa masuk ke pasar. Nah, fungsi ini kalau dikerjakan sendiri bisa aja UKM, tapi itu akan akan agak lama tahapan nih. Betul. Maka dari itu perlu ada bridging yang dia produknya bagus, brandingnya bagus. Nanti yang masuk ke pasar nih kalau dia kesusahan ada BUMDesnya atau ada kelembagaan sendiri nanti yang bisa menjembatani masuk ke pasar. Itu sih yang konsepan di si Blangkon ini. Karena di tahun ketiga kami sadar untuk kebutuhan itu, kami dorong untuk adanya fungsi-fungsi marketing hub di setiap desa ini. Akhirnya jadi desa yang mandiri seperti itu tadinya. Dan memang akhirnya ini juga sudah ditangkap oleh Dinas Koperasi market hub ini dalam bentuk sibakul nih Pak. Iya, betul. Sibakul ini kan sebenarnya bentuk market hub nih Pak. Iya. Dan kalau boleh dong Pak, kanca muda di rumah mungkin pengen daftar sibakul Pak. Produk apa aja yang bisa daftar di sibakul? Aku tuh masak mie godok ya Pak. Bisa nggak daftar di sibakul misalnya gitu? Produk-produk apa aja yang bisa masuk ke sibakul? Caranya gimana? Dan ada keuntungan apa sih Pak ketika daftar dengan sibakul? Ya, jadi ini jadi ketika ditanyakan Cibakul adalah brandingnya sekarang lagi naik daun Mas. Jadi sobat muda ini, kanca muda ya. Jadi Cibakul ini adalah sistem pembinaan pelaku usaha gitu. Jadi dulu ketika ini dibangun sebenarnya mimpinya tidak sebesar ini dulu itu ada. Jadi mimpinya hanya sekedar pendataan kalau nggak salah itu. Saya masih belum di Diskop saat itu. Tapi kemudian ketika pandemi itu kemudian mulai masuk wilayah Indonesia ini, terutama di Jogja, kemudian Cibakul mau tidak mau harus bertransformasi. Dia harus bisa membantu memasarkan produk UMKM saat itu ketika kondisi wisata dan pendidikan kita kemudian terdampak. Nah, makanya di Cibakul, jadi kalau kanca muda ini yang terbiasa pegang HP atau terbiasa surfing di dunia internet itu ada sistem berbasis web, alamatnya cibakuljogja.jogjaprof.go.id, itu bisa mendaftarkan usahanya. Jadi mereka yang mendaftarkan di Cibakul adalah mereka yang punya usaha Mas. Kalau pengangguran nggak bisa itu kan. Usaha apapun sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ya pengen usaha-usaha yang mereka ciptakan sendiri itu kan, pengennya tidak reseller. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita bantu para pelaku usaha untuk kemudian mendaftar di Cibakul, mendaftarkan kondisi usahanya, kemudian ikut di market hub. Jadi ketika setelah mendaftar di Cibakul, sebaiknya mereka kemudian melakukan tahap yang kedua, yaitu mendaftar menjadi market hub.
Caranya gampang setelah mendaftar ketika market hub, karena kalau si bakul itu caranya cuma satu. Selain punya usaha itu dia punya NIK. Oke, Punya betul. KTP. Semua orang pasti punya gitu ya. Ya, itu punya KTP minimal KTP Jogja lah. Iya. DIY itu masuk di sini. Nah, ketika masuk di market hub, syaratnya juga gampang karena kita belum berani memasukkan syarat yang tirik-tirik. Minimal ada gambar produknya, ada harga produknya, dan ada deskripsi produknya. Nanti kalau mereka sudah mendaftar market hub akan kita kurasi. Nah, istilah kurasi itu apa ya Mas ya? Diseleksi lah, Diseleksi, saudara, iya. diseleksi. Kalau lolos nanti kita bebaskan apakah dia pelaku usaha itu mau masuk di salah satu ekosistem jasa pengiriman kami atau di semua ekosistemnya, silakan. Mau masuk di Grab, Gojek, Pos, kirimin aja atau Jogja Kita. Mau masuk semuanya juga silakan. Jadi kalau produknya nanti laku, tinggal mau diantar lewat Grab bisa, Gojek bisa, dan yang jauh-jauh itu kalau saya lihat di Wonosari itu Gojek sudah ada Pak Lurah ya, tapi yang di jauh-jauh yang dikatakanlah di pegunungan yang itu ya minimal kita bisanya sekarang pos yang mungkin di pusat-pusat kota lah, tapi yang di pusat-pusat kecamatan, tapi yang wilayahnya sudah familiar dan dengan plas internet yang terjangkau, kemudian jalannya sudah memadai, Gojek, Grab itu sudah kuat sekali. Bahkan transaksi per hari ini itu kan kita sudah mencapai hampir 1,5 miliar Mas. Wow. Dan ekonominya itu ekonomi yang apa? Yang bisa ditumbuhkan dari ongkir itu hampir 11 miliar. Wow, luar jadi biasa. 7 sampai 8 kali lipatnya. Ini ternyata ramai sekali dan banyak UMKM ini kemudian merasa terbantu dengan adanya free ongkir ini, skema selama pemulihan ini. Betul, Meskipun betul. kami kemudian ada PR kemudian bagaimana kemudian membuat UMKM yang memanfaatkan ini bisa merata. Tidak hanya kemudian UMKM itu saja yang bisa memanfaatkan si bakul. Jadi semua UMKM itu bisa mengoptimalkan apa benefit yang kita berikan kepada UMKM. Oke. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa banget nih Kancah Muda Jogja di rumah. Jadi yang belum daftar dengan si bakul, sebenarnya dari Dinas Koperasi UKM DIY itu punya banyak kegiatan, punya banyak layanan. Kalau misalnya kamu belum punya usaha, bingung mau usaha apa, udah main aja ke dinas. Di situ juga banyak tentor-tentor, banyak praktisi yang bisa kolaborasi, bisa ngobrol-ngobrol, di Plut bisa nih Pak Anji. Yang mau layanan PIRT, halal dan lain-lain juga bisa dibantu. Pokoknya daftar aja di si bakul Kancah Muda, di situ syaratnya gampang. Terus juga ada layanan free ongkir. Kemudian kalau misalnya belum ada PIRT, belum ada halal, enggak apa-apa, dikosongin nanti itu mah bisa jadi PR, bisa jadi screeningnya Dinas Koperasi nih. Oh, ini ada usaha belum punya PIRT, nanti dibantu begitu ya Kancah Muda. Luar biasa, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Matur nuwun Pak Lurah. Siap. Terima kasih, mudah-mudahan cita-citanya Pak Lurah segera terwujud dan mudah-mudahan jadi amalnya Pak Lurah, bisa jadi tinggalan untuk anak cucu, legasinya Pak Lurah itu selalu dikenang. Dan terima kasih Mas Imam, terima kasih Pak Wisnu. Dan jangan lupa stay tune di Jeronimo FM di acara spesial barengan sama Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Sidilan, Sibakul, Njajah, Desa Milangkori. Dan besok kita mau kemana lagi? Rahasia. Pokoknya stay tune terus ya. Setiap jam 3 sampai jam 4 sore kita bakal keliling-keliling di kota Yogyakarta, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Besok kemana? Rahasia. Stay tune terus ya. Awan pamit. Love Jogja and UN. Bye-bye.